Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Masih dalam kajian surat Al-Fatihah, surat terakhir, surat yang ketujuh, yakni Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini merupakan sebuah penjelasan dari kalimat sebelumnya atau ayat sebelumnya, yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Nah, Allah langsung menjelaskan, Allah langsung menafsirkan dalam ayat berikutnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 3 ternyata ciri dari siratal mustaqim atau jalan yang lurus itu. Yang pertama adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah berikan nikmat kepada mereka. Nah, siapa orang-orang yang telah memberikan nikmat? Sebagai penafsiran atau sebagai terjemahan dari siratal mustaqim, yaitu tentu yang pertama para nabi, para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Para nabi dan rasul itu orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sudah diberikan kelebihan dari Allah, sudah diberikan jalan-jalan untuk menjadi ahli surga, menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah nikmat yang sangat besar, luar biasa. Kemudian siapa lagi yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yakni para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sahabat-sahabat inilah yang meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi penyambung lidah apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis-hadisnya, yang kemudian ditulis, kemudian disampaikan lagi oleh para tabi'in, dilanjutkan lagi oleh para ulama-ulama, sehingga ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quranul Karim sampai kepada kita. Itu merupakan nikmat yang sangat besar, dan itulah jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian siapa lagi? Tentu orang-orang yang soleh. Ya. Bisa soleh ini tuh bisa seorang ulama, bisa seorang guru, bisa seorang petani, bisa seorang pedagang, siapapun, ya, yang memang Allah berikan nikmat berupa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mereka disebut dengan siratul mustaqim, ya. Orang-orang jalan-jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah berikan nikmat. Nah, kita tuh minta kepada Allah itu seperti itu, ya. Kalau kita punya orang tua kita menjadi suri tauladan dengan segala pengorbanan, perjuangannya mendidik, membimbing kita. Mereka lah orang-orang yang soleh, mereka yang berikan nikmat oleh Allah. Nah, kita minta kepada Allah siratul mustaqim seperti mereka. Masya Allah. Jadi sebenarnya orang-orang yang diberikan nikmat Allah itu sangat banyak sekali dan tidak diketahui detailnya, hanya Allah yang tahu. Kita hanya minta kepada Allah, ya Allah, ihdinas syiratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan orang-orang yang telah berikan nikmat. Kemudian Allah berikan penjelasan juga siratal mustaqim itu apa? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi yaitu orang-orang yang bukan jalan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Yaitulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang munafik. Ketika zaman Nabi Musa, ada tokoh ghairil maghdubi, yaitu Fir'aun, gitu ya. Itu yang magdubnya itu, ya. Karena kita minta kepada Allah itu yang ghairil magdubnya. Yang magdubnya itu seperti Fir'aun, kemudian Qarun, dan Abu Jahal, Abu Lahab, banyak tokoh-tokoh yang memang itu magdubi. Nah, kita minta kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sirat, jalan yang lurus. Pertama, jalan orang-orang yang telah berikan nikmat, bukan jalan orang-orang magdubi yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waladdallin. Nah, yang ketiga juga menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa siratal mustaqim itu juga adalah jalannya orang-orang yang bukan yang zalim, ya, bukan yang menzalimi, orang-orang yang ingkar terhadap firman Allah, ingkar terhadap perintah Allah, ingkar terhadap Al-Quranul Karim. Nah,
Subhanallah, surat Al-Fatihah ini merupakan sebuah karunia kepada kita semua. Jadi di dalamnya menyangkut ada bagaimana sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian bagaimana kita memuji Allah, kemudian kita punya komitmen supaya kita meyakini hanya Allah tempat beribadah, hanya Allah tempat meminta, hanya Allah meminta tempat kita berlindung. Kemudian kita minta juga kepada Allah, doa kepada Allah, diberikan jalan yang lurus. Nah, kemudian dijelaskan oleh Allah apa jalan yang lurus itu, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, dan bukanlah jalan-jalan orang yang telah dibenci, dan bukan juga jalan-jalan orang yang menzalim, yang jadi zalim. Naudzubillah min dzalik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hari yang berbahagia, sebenarnya hidup kita ini sederhana ya. Bagaimana bahwa kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah, kemudian ketika kita sempat atau pernah tergelincir dengan dosa, dengan maksiat, dengan khilafan, segeralah minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Dan itulah yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dawamkan terus surat Al-Fatihah ini di luar kita sholat, juga boleh kita baca Al-Fatihah ini dalam keadaan apapun ya. Lagi bahagia dapat nikmat, baca surat Al-Fatihah. Kemudian dalam keadaan kita dapat musibah, ujian, apapun, baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah dengan berkahnya surat Al-Fatihah, Allah memberikan pertolongan-pertolongan kita semua. Kuncinya adalah bagaimana kita ikhlas ya, tulus sedalam-dalamnya ketika membaca surat Al-Fatihah itu, yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu menyaksikan kita, dan yakin Allah itu akan mengijabah doa-doa kita. Itu yang paling penting sebenarnya dalam hidup kita. Hari yang berbahagia, uraian surat Al-Fatihah ini mudah-mudahan menambah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, kalau kita punya yakin yang sebenarnya yakin pada Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah tujuan hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.